kasih dalam Tuhan, Shalom. Suatu aturan atau hukum dibuat atas dasar prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kesetaraan yang berlaku secara umum di dalam kehidupan masyarakat tertentu. Masyarakat Yahudi mengenal istilah lex talionis, hukum pembalasan atau hukum penggantian, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini sebenarnya sudah sangat jelas termuat di dalam Keluaran 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20 dan Ulangan 21 19 ayat 21 sudah jelas di sana. Namun tidak dimaksudkan bahwa setiap pribadi, setiap orang memiliki hak untuk mengadili secara pribadi tanpa prosedur yang jelas, tidak punya hak untuk itu. Ini sebenarnya memberi keadilan setimpal bagi pelaku dan bagi korban, bahwa adalah tidak adil jika seorang penyanyi yang kehilangan jari-jari kirinya oleh karena perbuatan seorang pianis, pemain piano, dan pianis ini dituntut agar supaya jari-jarimu juga harus dipotong sampai hilang. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan adalah supaya substansi, hakikat yang memuat kehendak baik di dalam satu hukum untuk pembalasan dan penggantian ini, supaya terjadi keadilan yang tidak merugikan korban yang mengalami dan yang tidak menyenangkan pelaku yang melakukan satu kejahatan. Jadi Bapak Ibu, bukan pertama-tama kehendak jahat, maksud jahat dari hukum ini balas, tidak. Jika demikian, maka yang terjadi adalah satu aktivitas barbar, satu tindakan yang kejam, yang keji, kasar dan bengis. Karenanya, sebelum seseorang jatuh pada hukum ini, hukum pembalasan atau penggantian ini, di dalam Injil Yesus sekali lagi bersayaklah Torah. Minggu lalu kita merenungkan apa sayaklah Torah. Latar belakangnya seperti apa, maksudnya seperti apa. Bagi yang misa minggu lalu, saya dari pertama sampai terakhir mungkin Romosi saya lupa. Dan hari ini Yesus sekali lagi bersayaklah Torah. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi, di sini Yesus bersayaklah Torah. Di sini Yesus melakukan building defenses around the Torah. Di sini Yesus membuat pagar di sekitar Taurat supaya orang tidak jatuh. Apa yang dia lakukan, yang Yesus katakan dan ajarkan? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kalau ada yang mengadili engkau karena jubahmu, jangan lupa berikan pakaianmu. Kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, panggil dia berjalan bersamanya sejauh 2 mil, dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan benci musuhmu. Dan Yesus bersayaklah Torah lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu
dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, spirit atau roh dari hukum penggantian pembalasan ini sebenarnya mau dikembalikan oleh Yesus. Sebagaimana yang ada dalam kitab Imamat 19 dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa orang membalas untuk satu keadilan itu baik, demi keadilan. Tetapi yang tersisa adalah setelah itu ada dendam, ada benci. Kita mendengar bacaan pertama yang singkat, tetapi itulah roh dari lex talionis sebenarnya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur dia, menegur sesamamu. Kadangkala kita lebih baik saya di dalam hati saya susah mau tegur dia. Ada beberapa umat yang kontan, memang kontan, spontan ya, untuk menegur karena dia sayang. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sudah jengkel sama dia, marah, dia bikin salah, bikin kita berdosa lagi. Bicara di belakang. Ini spirit yang Yesus mau angkat. Dan yang lebih penting adalah jangan engkau menuntut balas. Oke, menuntut keadilan ya. Tetapi ekornya apa? Membalas ya. Dan janganlah menaruh dendam. Ada kemarahan, ada amarah, ada rasa benci, dan nantinya akan jatuh pada pelanggaran hukum Taurat, yakni pembunuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang menjadi inspirasi bagi kita pada minggu biasa yang ke-7 ini? Bacaan kedua hari ini memberikan garis besar inspirasi kepada kita. Yang pertama, kita harus menghargai kehidupan yang utuh. Dengan menghargai kehidupan yang utuh, maka terjadi transformasi paradigma. Dari aku sebagai kata ganti tunggal menjadi kami. Dari dia sebagai kata ganti tunggal menjadi mereka. Bertemulah di dalam kita. Ada ujung pangkalnya sehingga baik kami maupun mereka menjadi satu dalam kita. Disinilah Yesus mau menekankan arti bait Allah yang sesungguhnya. Dan Yesus mengingatkan bait Allah itu adalah kau, adalah kamu. Dan tercatat di dalam bacaan kedua, apa yang Paulus kehendaki adalah bagaimana setiap orang tidak membuat gap. Saya Paulus, saya Apolos, saya Kefas. Ada dunia, ada hidup, ada mati. Ada masa dulu, masa sekarang, masa akan datang. Tetapi itu milik kepunyaanmu, kata Paulus. Tetapi kamu adalah milik kepunyaan Kristus. Dan kalau kamu milik kepunyaan Kristus, maka kamu itu adalah bait Allah. Dan sekali lagi Paulus tekankan, barang siapa membinasakan kamu sebagai bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan dia. Maka terjadilah keutuhan hidup. Terjadilah kehidupan yang utuh, di mana orang akan saling mengasihi. Ada rasa tidak sama, ada rasa berbeda, itu fakta terberi. Tetapi rasa yang berbeda itu bukan menjadi awal untuk bertikai, tetapi menjadi satu kekayaan beragam yang saling melengkapi. Poin yang kedua, rantai lex talionis, rantai balas dendam harus diputus. Sejarah dunia Bapak Ibu
membuktikan baik dalam skala yang kecil pun skala yang besar. Tidak ada balas dendam yang berakhir dengan baik. Tidak ada. Setiap pembalasan dendam pada akhirnya menumbuh kembangkan benih dendam amarah pada generasi selanjutnya. Itu kau ingat nah, kau punya oma dulu, dia sementara sisir kodong habis mandi, kampung sana lempar api, oma terbakar, kau harus balas. Dalam skala yang lebih besar, kau ingat negara kita adalah negara besar. Angkat senjatamu, sing-singkan lengan bajumu, gerakan kakimu, tembak siapapun yang namanya X, bangsa X. Semua seperti itu. Dan Yesus bilang ini adalah siklus lingkaran setan yang tidak akan putus. Satu di atas bicara sama anaknya, anaknya bicara sama anaknya, cucu ke cucu ke cucu ke cucu. Apa yang Yesus katakan hanya satu gunting yang pantas memutus rantai ini, yakni cinta kasih. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Enak saja kok pastor, ngomong gampang. Pastor sudah bikin, sudah Bapak Ibu. Saya tidak berani ngomong di sini kalau saya tidak pernah buat. Gampang pastor, siapa bilang? Awalnya dengan gerutu. Bapak Ibu tidak akan turun gengsimu. Kadang-kadang orang gengsi. Alah, kau pikir saya siapa? Siapa kau, siapa saya? Siapa ngana, siapa kita? Kau lewat pintu situ, saya lewat pintu sebelah sini. Pintu situ ditutup, kau lewat pintu sini, saya lewat jendela sana. Gengsi-gengsi orang. Tetapi ketika engkau masuk ke kamar, adalah mulia dan luhur di mata Allah ketika engkau doakan dia. Dia tidak tahu. Tapi doanya juga harus tulus. Awalnya mungkin agak susah menyebut namanya. Betul? Karena saya sudah pernah alami dan praktekkan. Tetapi coba. Sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa dan tidak mampu. Kadangkala yang kuat apa? Rasionalisasi di balik kepala kita. Ada uangmu, kenapa kau mau pusing-pusing dengan dia? Memangnya saya makan dari dia, ini kan manusiawi sekali. Aku pikir siapa, saya tampar kau satu kali, coba. Tuhan bilang kau sama dengan mereka yang tidak mengenal Allah dalam bacaan Injil. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama? Tetapi karena kita ada predikat plusnya di atas, maka inilah yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Ketika Yohanes Paulus kedua ditembak di lapangan Saint Peter, dia memberikan pengampunan. Meskipun konsekuensi hukum harus berlangsung. Meskipun konsekuensi hukum harus berlangsung, di dalam hati Bapa Suci tidak tersisa kebencian. Ketulusan nampak saat kunjungannya di penjara. Senyumannya begitu ikhlas menerima kejadian ketika dia harus dilarikan ke rumah sakit karena tembakan itu. Aksi pembunuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini baik di layar kaca TV kita di rumah, maupun di TikTok, Facebook, Instagram, dan apapun itu, kita melihat potret dari kehidupan bangsa kita. Siapapun orangnya, siapapun korban pelakunya, ada pro dan kontra tentu pasti ya. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, tidak usah nambah-nambah ke, orang Jawa bilang. Ora perlu dibanding-banding ke. Pasti tetap
ada alasan, ada argumen di balik sentimen. Yang sangat menyentuh saya adalah ketika Eliezer divonis. Datanglah berlutut keluarganya di bawah kaki orang tua almarhum. Dalam keadaan yang sangat-sangat berat, raut wajah dari ibu almarhum Yosua menatap dan mengelus bingkai foto anaknya, tetapi tidak serta-merta mengusir keluarga ini. Kita bagaimana sikap Gereja Katolik Indonesia tegas menolak keputusan hukuman mati. No discuss about that. Tidak ada lagi diskusi tentang boleh tidak pastor, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Di luar itu silakan diskusi, tetapi pernyataan sikap gereja menolak. Selalu tersisa argumen di balik sentimen. Kita di Mamajang apa? Doakan bahwa konsekuensi hukum pasti tetap dijalankan, namun spirit dari seorang beriman harus tetap diangkat di hadapan kekudusan Allah. Kita hendaknya menjadi orang-orang beriman yang berhikmat, kata bacaan hari ini. Tidak usah menambah-nambahkan di ruang publik, tidak usah mengomentari berlebihan, tetapi saya mengajak kita. Kadangkala kalau saya sudah dengar bla 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 bla, saya tarik nafas saja. Ya sudahlah. Diskusi dengan Darti itu enak. Bu Darti enak. Seorang yang hanya lulus SMP tetapi tulus. Dia lulus SMP, lulus tapi tulus. Diskusinya enak. Mungkin sebagai rakyat jelata kodong. Ya kalau saya pastor, no comment. So jadi kodong. Saya kadang cuma berdoa. Kemain ini Darti ini. Andai dia hidup di perjanjian lama, dia jadi nabi perempuan ini. Marilah umat Mamajang, kita harus percaya Tuhan adalah hakim yang adil, yang menghakimi dengan hukum kasih-Nya yang sungguh-sungguh adil. Semoga demikian.